Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa RCTV Langka Padane. Bagaimana kabar Anda semuanya? Senang sekali malam hari ini saya Novia Aprilia dapat kembali menyapa Anda di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Pemirsa, malam hari ini kita akan berbincang bersama dengan wakil rakyat dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Cirebon dan juga sejumlah narasumber lainnya. Yang pertama saya akan menyapa dulu ada Ibu Diah Irwani Indriati SAP selaku perwakilan dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Novi, Gimana pemirsa. kabarnya Ibu? Alhamdulillah, sebagaimana diketahui bersama, kami sehat, senantiasa bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Berkat doa semuanya. Alhamdulillah ya. Udah lama nggak ketemu juga, nggak berbincang bersama dengan Komisi 1. Oke, ngomong-ngomong update terbaru dari Komisi 1 apa sih Bu Dia? Banyak ya. Banyak. Oke. Fokus dalam waktu dekat ini apa nih Bu? Tentunya bagaimana kita ingin keluar dari persoalan kependudukan. Kependudukan, baiklah, ngomongin soal kependudukan, ini kita sudah menghadirkan langsung ya Bu ya. Ini dari Dinas Kependudukan pemirsa ya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon. Di sini sudah hadir ada Pak Iman Supriyadi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Novi, Bu Diah juga, Iya, selamat. juga pemirsa. Terima kasih. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Baik, Kita selamat sehat. bertugas di tugas yang baru ini ya Pak. Ya. Oke, baiklah. Ya, selain ada Pak Iman di sini pemirsa ada juga Pak Slamet Sudiono selaku Kabid Piak dan PD. Betul ya Pak? Siap. Piak dan PD itu apa, Pak Slamet? Sebelum saya ini, alhamdulillah kami bisa mendampingi beliau kepala dinas baru dan kepada Ibu Novi dan Bu Dewan, Bu Dia, bidang PIAK adalah bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemampatan data. Baiklah, kita sudah menghadirkan ada Pak Kadis dan juga Pak Kabid di sini ya Bu Dia. Ngomongin soal pelayanan kependudukan di Kabupaten Cirebon, pandangan dari wakil rakyat ya, sejauh ini bagaimana nih yang dilakukan dari Disduk Capil Kabupaten Cirebon Bu Dia? Ya, kalau berbicara masalah kependudukan itu mengkait tentang kepentingan dasar atau kebutuhan dasar dari lapisan masyarakat termasuk kita. Ya, mengapa demikian? Karena keberadaan data otentik atau data identitas diri ini sangat penting. Sangat penting. Apalagi dalam persoalan hidup apapun, dari lahir, mati, ya, itu semua mengkait soal kependudukan. Nah, betapa pentingnya data kependudukan ini sehingga bagaimana senantiasa kami legislatif ini mendorong bahkan mempush agar dinas teknis ini betul-betul mumpuni di bidangnya. Baik. Tentunya memang untuk kemampuannya ini harus tersedia infrastruktur dasarnya atau saprasnya, SDM-nya, dan segala sesuatunya yang mengkait tentang Mangdana. Oke, faktor pendukung lainnya ya Bu Dia ya. Betul. Yang menjadi keganjalan ya, mohon maaf juga ini termasuknya dari keluhan masyarakat Ibu Dia ketemu langsung bersama dengan teman-teman di lapangan. Apa sih yang disampaikan dari masyarakat Kabupaten Cirebon terkait dengan layanan kependudukan yang masih dikeluhkan Ibu Dia? Ya, justru itu karena pentingnya data kependudukan ini dimiliki oleh lapisan lapisan masyarakat sehingga dinas terkait ini harus tidak mau betul-betul siap untuk memberikan pelayanan prima. Ya, yang pertama bagaimana data kependudukan ini yang berinisial EKTP ini harus sudah terakomodir dengan baik, terfasilitasi dengan baik, tersedia belangko, tersedia ribbon dan sebagainya sebagai sapras dari keberadaan EKTP ini harus memang tersedia secara optimal. Nah, kenapa? Karena permasalahan yang utama adalah bagaimana pelayanan ini terhambat dengan adanya kelangkaan salah satu komponen tadi. Baiklah. Itu bisa berpengaruh ya Bu ya? Sangat berpengaruh sekali. Jadi keberadaan ribbon, keberadaan belangko, keberadaan alat pencetakan dan sebagainya itu harus tersedia yang kita sebutkan infrastruktur tadi atau sapras tadi. Masyarakat yang membuat dokumen kelengkapan ya Bu ya, ternyata ada salah satu kelengkapannya itu tidak ada gitu ya. Nah, betul. Nah, itu pasti kan
aktivitas masyarakat menjadi terganggu. Otomatis itu. Otomatis. Makanya kenapa banyak keluhan-keluhan dalam dekat-dekat ini, betapa repotnya, betapa susahnya mendapatkan ektp. Saya sudah ada 3 bulan, saya sudah ada bahkan 1 tahun. Oke, Ini baiklah. kelamaannya bukan main. Katanya segala sesuatu harus paling maksimal itu 14 hari. Ya. Tetapi kenyataannya kok tidak demikian. Baiklah. Nah, ini harus kita cari akar permasalahan dan harus kita tuntaskan itu. Langsung dijawab nih oleh Pak Kadisnya, kenapa sih Pak masih ada keluhan kok dalam membuat proses kelengkapan data ini seperti KTP gitu ya dan yang lainnya itu ada keluhan yang kok lama ya buatnya begitu. Kenapa itu Pak Kadis? Ya, makasih Mbak Novi. Memang kita memaklumi karena memang Kabupaten Cirebon ini terdiri dari 40 kecamatan yang cukup luas juga dengan penduduk hampir 2.300.000 sekian ribu. Ya memang kita terus sama Dukcapil ingin berupaya, apalagi dengan dukungan dari Komisi 1 dari Legislatif yang memang sebagai mitra kita di dalam pemerintahan. Nah ini kita berupaya terlebih-lebih dengan keinginan daripada tentunya masyarakat ingin supaya cepat. Memang ini kita sedang upayakan karena itu juga sudah memang keinginan kita. Hanya memang ketersediaan belangko inilah yang memang selalu kita menjadi bahan tadi di persoalan tersendiri karena memang terbatas ya Pak? Memang kita terbatas karena tahun 2021 kita hanya diberikan per bulan itu 30.000. Sedangkan kita kalau melihat dari 40 kecamatan 30.000 kecil sekali. Karena memang setiap kecamatan itu kita lihat dari tahun kemarin itu hampir di atas 1.000 untuk percetakan. Nah ini yang memang tidak mumpuni. Ya kemudian dari tadi Bu dia juga bilang dari ribbon juga, dari tinta juga yang ada, kemudian file filmnya juga yang memang kita belum bisa merencanakan sepertinya kita capaian kinerja itu berapa yang belum ektp. Nah, yang wajibnya saja sudah terlihat, justru yang banyaknya ini yang pindah datang, yang ganti. Nah, ini yang kita tidak tahu karena capaian kinerja untuk wajib KTP sudah bisa terlihat dari nilai umur. Tapi begitu yang pindah datang, yang ganti, nah ini yang kita belum. Sehingga itu juga menjadi bakal kita untuk bisa nanti ke depan ini yang harus kita persiapkan. Berarti jadi pekerjaan rumah nih Bapak ya, PR ke depannya agar bisa terselesaikan masalah ini ya. Oke, harusnya kan dengan kecepatan juga ya Bu Diah ya? Betul. Dengan kecepatan dari SDM-nya juga nih Pak, untuk bisa menyelesaikan hal ini Pak. Jadi masyarakat jadi tidak menunggu lama juga nih Pak Kadis. Harus punya inovasi. Apalagi di zaman sekarang ini dengan adanya era digitalisasi. Yang dari ujung ke ujung ya Bu ya. Betul. Dinasnya di mana tempatnya sedangkan jauh. Warga yang ingin memprosesnya ini berarti kan harus ada inovasi. Masih punya dong Pak Kadis ya? Ya ini masih rahasia kalau masih inovasi rahasia. ya. Karena baiklah. memang seperti saya juga kebetulan baru 1 minggu. Ya mungkin Mbak Novi juga waktu itu di Pendopo saya dilantik dan menyaksikan Bupati berpesan kepada saya bahwa memang bagaimana sih kita sebaiknya untuk mempercepat daripada layanan dasar kepada masyarakat, terutama KTP ini dan juga produk dari kita. Nah sehingga kita menginginkan untuk bisa mendekatkan pelayanan di tingkat yang lebih bawah seperti kecamatan. Nah ini kita sedang berupaya dan kami juga mohon dukungan juga dari masyarakat karena memang dengan mendekatkan pelayanan ini mudah-mudahan kita bisa melakukan yang terbaik, termasuk juga persiapan kita untuk pembangunan KTP digital. KTP digital yang memang itu harus mesti kita lakukan untuk untuk bisa kita menghambat yang belangko yang tidak ada kita berikan untuk KTP digital. Nah, memang kita kesulitannya SDM-nya. SDM yang terbatas begitu terbatas, ya Pak? Itu. Baik, Pak Selamat dengan SDM yang terbatas tapi berusaha untuk melakukan yang terbaik, yang prima ya, optimal. Betul. Sejauh ini bagaimana Pak Selamat? Terima kasih.
Sebenarnya gini, apa yang disampaikan beliau, Pak Kepala Pimpinan kami, Kepala Dinas, itu emang rencana 3 bulan ke depan adalah melakukan satu terobosan. Tetapi di kondisi setting ini, jadi terobosan yang dilakukan oleh pimpinan kami adalah kondisi setting kita langsung melakukan terobosan. Kondisi setting kita adalah pertama, kita melakukan sebenarnya kalau bicara tentang kependudukan adalah bicara tentang Undang-Undang 24. Nah, bicara Undang-Undang 24 itu nanti kita bicara tentang pencatatan pendaftaran yang menyangkut dengan tata cara pendaftaran. Namanya regulasi adalah Perpres 96. Nah, dari 96 itu kami coba sesuai dengan arahan pimpinan kami, yaitu melakukan inovasi bagaimana melepas meja layannya yang biasa konvensional menjadi online melalui Sintren. Sintren adalah sistem informasi terpadu kependudukan. Kami berharap ada transisi transformasi dari yang konvensional ke yang digital. Nah, itu dilakukan melalui Sintren. Tetapi Sintren tidak hanya pada pendaftaran, tetapi melalui juga pengiriman fisik belangko. Namanya di COD. Jadi satu kesatuan di Sintren itu ada perubahan. Nah, inovasi adalah inovasi yang kemarin ini merupakan inovasi setting yang dilakukan dalam rangka memberikan kebahagiaan pada masyarakat. Mungkin itu Mbak Novi. Oke, jadi ada aplikasi atau program Sintren ya Pak ya? Betul. Iya, di Sintren itu 21 data kependudukan bisa didapat atau bisa dicapai oleh satu orang warga. Begitu hebatnya Sintren ini. Tetapi ya itu tadi harus ditopang oleh Sapras atau infrastruktur yang mumpuni. Karena G-spot atau jaringan itunya juga harus kuat. Betul. Ini sangat bagaimana mungkin pelayanan online akan bisa kita dapatkan secara maksimal jika spotnya atau jaringannya tidak kuat. Internetnya ini harus kuat. Internetnya ya, harus gitu. Jangan sampai ada trouble gitu ya Bunda ya. Iya, makanya dengan keberadaan Kominfo yang begitu aware terhadap kehidupan masyarakat di Kabupaten Cirebon dengan memfasilitasikan 412 jaringan optik ya untuk bagaimana internet ini bisa diakses. Ini suatu terobosan yang bagus lah untuk di Kabupaten Cirebon, sehingga pelayanan untuk menuju basis pelayanan berbasis digital ini bisa diakomodir dengan baik dan bisa diuraikan. Tapi syaratnya itu tadi kita masih ada black spot ya, black spot itu kurang lebih ada 10 atau 11 wilayah. Jadi belum bisa terjangkau gitu belum bisa semua. Sekalipun sudah tersedia 412 jaringan optik yang dibangunkan oleh Kominfo, namun dengan adanya black spot yang ada di wilayah beberapa desa ini sangat mengganggu juga. Apalagi kalau menimpa kepada teman-teman kita yang jauh di sana, yang berbatasan langsung dengan wilayah kabupaten atau provinsi lain. Nah, ini sangat tidak enak. Ini harus dicarikan solusinya. Iya, bagaimana mungkin mereka bisa terlayani dengan baik. Oke, jadi jangan sampai mereka juga tidak diperhatikan gitu ya Bapak Ibu ya. Harus kan menjadi prioritas juga begitu ya. Nah, itu yang menjadi persoalan utama dalam pelayanan online ini. Ya. Kita akan kembali lagi pemirsa usai jeda pariwara berikut dan lain telepon. Silakan bisa Anda pergunakan di 02314821138, tapi kita akan kembali usai jeda pariwara berikut, tetaplah di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Baik, kita masih berbincang bersama dengan Ibu Dia dan juga ada Pak Iman ya dari Disdukcapil Kabupaten Cirebon, dan sudah kehadiran satu narasumber lagi pemirsa dari Komisi 1, ada Pak Nurholis SPDI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah hadir Pak. Ya. Oke, dari jauh ya Pak ya. Luput di jalan ya pemirsa demi untuk memberikan yang terbaik untuk pemirsa RCTV ya Pak, untuk warga Kabupaten Cirebon. Oke Pak, kita sudah membicarakan tentang pelayanan kependudukan di Kabupaten Cirebon. Tadi dari Disdukcapil sudah menyampaikan Bunda ada aplikasi Sintren, Sistem Informasi Terpadu Kependudukan. Ini layanan online administrasi kependudukan untuk memudahkan masyarakat dalam proses kepengurusannya. Karena Pak, lihat kita kan wilayahnya cukup luas ya Pak. Betul. Untuk masyarakat yang lokasinya jauh, ini kan harus juga terlayani, Pak Nurholis. Menurut Bapak seperti apa nih Pak, dengan terobosan-terobosan yang harus dilakukan nih Pak? Sebelumnya mungkin gini, saya selaku wakil rakyat
mengucapkan permintaan maaf lah. Mohon maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon dalam hal ini terkait dengan pelayanan kependudukan. Memang ada beberapa kendala yang membuat sedikit resah masyarakat lah, terutama di momen-momen tahun pendaftaran sekolah dan kuliah nih. Banyak yang mengadu ke kami di Komisi 1 tentang terutama pelayanan KTP. KTP kan salah satu persyaratan untuk melanjutkan ke kuliah nih, ke perguruan tinggi daftar kuliah. Di antaranya ada syarat harus ber-KTP elektronik. Dan karena ada sedikit kendala, mungkin tadi sudah dijelaskan. Kendalanya memang KTP ini yang pertama, selain tadi yang tadi disampaikan masalah sinyal dan lain sebagainya, ada faktor andil dari pemerintah pusat juga. Kendala ini. Pertama, kalau yang sekarang-sekarang nih kendalanya kita kurangnya, nggak ada. Apa tuh Pak? Nggak ada belangko KTP untuk dicetaknya. Kelangkaan belangko dan ini pusat ya. Kita hanya mengajukan mungkin ya Pak Kadis, kita mengajukan ketika belangkonya nggak ada atau ribbonnya nggak ada, walaupun mungkin peralatannya, sarana-prasarana di sini semua tersedia. Kalau belangko dan itu yang nggak ada, nggak bisa nyetak juga. Nggak bisa ya Pak ya? Nggak bisa. Ini nggak, pemerintah pusat juga ada andil nih dalam pelayanan di Kabupaten Cirebon. Makanya saya mohon ke Pak Kadis, kemarin kita ada rapat koordinasi dengan Dukcapil, jangan sungkan-sungkan datangi langsung nih Kemendagrinya gitu. Ini masyarakat udah resah nih. Iya. Masyarakat udah resah. Lama ya Pak kalau gitu kan berarti kan? Iya, udah cukup lama. Sekarang kita kelangkaan hampir 2 mingguan ya. Hampir 2 mingguan. Dan lebih kelangkaan. Memang KTP ini bukan termasuk pelayanan dasar. Ada yang lainnya Pak? Pelayanan dasar itu kan pendidikan, kesehatan, itu pelayanan dasar. Tapi KTP itu dasarnya pelayanan. Walaupun bukan pelayanan dasar, dasarnya pelayanan. Karena sesuatu apapun di negeri kita, persyaratannya sudah KTP. Harus berbasis KTP. Mau dapat bansos harus ada KTP, ke rumah sakit harus ada KTP, semuanya gitu. Jadi pelayanan dasar juga ininya di KTP, makanya urgent banget gitu KTP. Harus gitu. Pak, untuk vaksin pun harus ada KTP, sertakan itu makanya ya. kan ada anekdot gini nih, orang mau vaksin harus syaratnya ada KTP, ya kan? Orang mau bikin KTP-nya syaratnya harus udah divaksin. Jadi kapan selesainya kalau gitu kan? Nah ini ini anekdot ya, tapi ini jadi bahan pemikiran kita nih di Komisi 1. Harapannya ini tidak terulang lagi nih. Jadi kita mohon ke dinas terkait, dalam hal ini Pak Kadis di Dukcapil, penghitungannya agak lebih matang lagi Pak. Berapa sih kebutuhan yang wajib KTP? Berapa sih perkiraan yang rusak, yang hilang, itu juga harus diperkirakan nih. Karena dampaknya nanti ke penggunaan ribbon dan penggunaan belangko. Jadi harus standby ya Pak ya? Harus gitu. Mungkin idealnya harus tersedia lah. Tersedia selalu. Betul. Pak Kadis bagaimana tuh Pak? Katanya harus samperin langsung tuh Pak ke pusat Pak. Siap. Biar masyarakat Kabupaten Cirebon tidak menunggu lama Pak Kadis. Lebih dari 2 minggu, Bunda. Lebih dari 2 minggu. Saya ikuti itu. Jadi PR juga nih Pak, di tugas yang baru Bapak ini sekarang Pak. Ya memang kita menyadari betul Mbak Novi, karena kami pun rapat dengan Komisi 1 ini kita menyadari betul. Karena memang seperti cakupan kita saja di 2022 ini, untuk EKTP saja yang wajib itu hampir 412.000 ya, dari 40 kecamatan. Kalau kita tiap bulan seperti tahun kemarin hanya 30.000, ya kita tidak akan tercukupi. Nah, itu baru yang cakupan saja. Belum kepada tadi yang rubah, pindah datang, yang rusak atau apa tidak. Karena itu yang tidak bisa kita hitung sebetulnya. Ya, walaupun kita bisa mengestimasi. Tapi yang cakupan inilah yang harus kita persiapkan. Sehingga kami menginginkan juga kepada Kementerian Dalam Negeri, dalam ini Pak Dirjen Dukcapil, agar kuota kita yang tiap bulan 30.000 kita tambah. Ya minimal 50.000 lah idealnya. Jadi 40.000
lebih 10.000 untuk cadangan. Nah ini memang kita sedang upayakan sehingga kita punya ingin komitmen ya dari kita juga untuk bisa saling memberikan masukan lah kepada Dirjen Dukcapil agar kita ini kelangkaan ini kita tetap bisa berjalan. Nah, sedangkan di sana kan ngitungnya se-Indonesia. Se-Indonesia. Baik. Oke, Pak, emang masih banyak Pak warga Kabupaten Cirebon yang belum memiliki itu Pak? Kalau kita kelihatan yang memang belum memiliki ya memang masih cukup banyak ya, terutama kita dari cakupan tadi saja karena di 2021 dari layanan dasar yang harus wajib KTP itu kurang lebih 700 sekian yang baru bisa tercukupi baru 300 yang untuk tahun kemarin. Sehingga kalau yang sekarang 2022 berarti yang usia 16 ada waktu usia 2021 otomatis sudah masuk untuk 2022 untuk wajib KTP. Nah, ini yang memang kita bisa hitung sebetulnya. Ya, sehingga yang tidak bisa kita hitung itu tadi, yang rusak, yang datang, pergi. Belum lagi yang ada yang genit, itu. Ya itu suatu kewajaran lah. Ketika dipandang bahwa ada salah satu huruf yang koyak atau foto gambar dari si pemilik ektp tadi rusak, tentunya kan juga harus diganti ya. Apalagi perlakuan di bank atau perbankan ini pun juga sangat-sangat mengidentikan kepada KTP yang betul-betul sempurna. Akhirnya kita harus diperbaiki, diganti gitu ya Pak. Memang yang sulit itu Mbak. Seperti contoh kemarin di kita ada tuh yang ingin daftar untuk masuk salah satu perguruan tinggi. Nah, padahal itu cuman gompel sedikit, tapi nggak mau gitu, harus utuh. Padahal itu kalau dilihat secara fisik tidak mengganggu, tidak, sebetulnya dia masih aktif, masih bisa digunakan. Data pun jelas ya Pak, tertulis itu Pak. Tertulis gitu. Jadi harus ini ya utuh. Yang jadi masalah kan gini, bukan mau dan tidak maunya bukan masyarakat nih Bu. Mungkin ada yang masyarakatnya memang karena masyarakat, tapi mayoritas pelayanan umum. Misalkan bank nggak mau, kan kalau bank yang nggak mau, otomatis masyarakat harus ganti nih, ya kan? Ngurus ya. Iya. Atau ke lembaga apa gitu, dia mau daftar atau perusahaan, oh ini KTP-nya nih rusak nih, nggak jelas nih, ini nggak bisa dipakai, otomatis masyarakat akan minta untuk dirubah, untuk diperbarui, keterpaksaan gitu. Jadi ini harusnya memang ada sosialisasi secara khusus. Selama nicknya dan namanya masih tidak jelas, terganggu, harusnya dipakai. Tidak menghambat juga. Tidak menghambat, seharusnya gitu. tidak serta merta menghambat itu. Ya, ini kan sudah prosedur begitu mungkin ya Bunda ya. Oke, baiklah. Ini banyak juga ya permasalahan yang dihadapi juga nih ya, ditemui di lapangan untuk masyarakat Kabupaten Cirebon terkait dengan KTP ya, untuk kepengurusannya, terus juga terkait dengan kepengurusan. Tapi yang terpenting juga di sini Mbak Novi tentunya bagaimana keterlibatan fasilitas data yang dianulir oleh Pemdes atau pemerintah desa yang jumlahnya ada 412 desa dan 12 kelurahan ini dapat bersinergi dengan Dukcapil. Artinya updating data itu harus senantiasa terbaharui semua. Bagaimanapun adanya, karena ketika jangankan 1 tahun, beberapa hari pun jika sebuah desa tidak mengupdate data tersebut, ini akan mempengaruhi tatanan yang tersedia mengenai data. Makanya kita Kabupaten Cirebon dalam dekat-dekat ini akan bagaimana mengupayakan tersedianya One Data berdasarkan digital tadi. Nah, lagi-lagi itu jaringan internet yang kuat. Sementara ini kita hanya memiliki 0,5 megabyte yang sangat tidak relevan ini. Untuk mencakup semua tidak relevan. Ya. Iya. Oke. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan lagi Bunda untuk obrolan kita pemirsa terkait pelayanan kependudukan di Kabupaten Cirebon, tapi kita harus jeda lagi, jangan kemana-mana. Kita kembali pemirsa di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami bertanya
di malam hari ini pemirsa gunakan telepon di 0231482138. Sekali lagi tema kita adalah pelayanan kependudukan di Kabupaten Cirebon. Sudah ada di sini ada Pak Nurholis dari Budia dari Komisi 1 dan juga ada Pak Iman Supriyadi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon. Kita tadi sudah membicarakan tentang KTP elektronik, EKTP yang menjadi kendala juga ya. Karena pengurusannya ini menjadi dasar sekali ya Pak dalam mengurus semua Dasarnya pelayanan. Dasarnya pelayanan gitu ya. Tapi tidak hanya itu saja ya, banyak Tidak juga ada. yang Tidak diurus hanya oleh KTP. Disdukcapil untuk update data kematian, kelahiran juga ini penting sekali ya Pak. Betul. Oke, seperti apa tuh Pak Kadis untuk update-nya? Memang kita untuk seperti akte kelahiran kita cakupan seperti tahun 2022 ini kita kurang lebih ada 152.000 ya yang memang warga kita yang belum punya akte ya akte kelahiran. Nah ini termasuk juga kita kartu identitas anak juga kita masih ada 415.000 yang belum. Nah kemudian juga kalau akte kematian kita itu ya nggak begitu, memang kita tergantung. Nah ini yang kita yang dua sisi dari akte kelahiran dan juga akte kartu identitas anak. Nah ini yang memang kita sedang upayakan supaya mulai kita bisa perbanyak percetak karena kita Kabupaten Cirebon masih belum mencapai target, kita masih 23% per tahun, sedangkan targetnya kurang lebih 30% ya per tahun. Nah ini yang kita sedang upayakan. 23 berarti 7% lagi. Capek. Nah malah yang sekarang 2022 Bu Dewan harus 40%. Kita jauh ya, kita masih jauh. Nah ini kita sedang berupaya karena memang kita mengakui SDM kita Terbatas. operator di kecamatan itu hanya satu. Nah kita menginginkan Satu saya kecamatan sudah satu, iya. dengan Komisi 1 idealnya 3 kita harus bisa. Ya, di mana nanti pelayanan kita akan upayakan, kita permudah nanti lebih dekat, sehingga betul-betul masyarakat bisa langsung, ya, bisa menerima, jadi tidak jauh-jauh lagi, tapi cukup nanti di kecamatan itu bisa. Nah, ini kita sedang upayakan, karena itu memang perintah juga, jadi Pak Bupati menginginkan semacam itu. Dan mudah-mudahan dengan dukungan nanti dari Dewan ini, terutama Komisi 1 kita bisa. Nah, kita sedikit-sedikit lah untuk membenahi. Jadi tidak harus datang ke kantor dinas, Pak? Iya. Di terdekat di kecamatan juga Iya, bisa memprosesnya, Pak? Iya, betul. Oh, baik. Ini suatu inovasi juga ya. Kasihan untuk yang lokasinya jauh ya, Bu, rumahnya ya, Pak? Iya. Harus datang ke kantor dinas, terus di sana ternyata tidak ada. Tadi ada perangkat yang tidak tersedia. Itu kan jadi harus balik lagi, memakan waktu lama juga tuh, Pak. Jadi Pak Nurholis, Pak, untuk catatan-catatan untuk dinas Disdukcapil sendiri, apa sih Pak yang harus digenjot lagi nih Pak, agar masyarakat tidak menjadi punya keluhan prosesnya lama lah, kemudian udah apa ya, dari segi aktivitas juga menjadi terhambat dan yang lainnya Pak? Pertama nih terkait kependudukan ini, baik EKTP tadi dikatakan Pak Kadis, ada akte kelahiran, akte kematian, KIA, KK. Yang pertama mungkin saya menyoroti tentang akte kelahiran. Alhamdulillah sekarang sudah agak naik ya Pak permintaannya, walaupun ini ada kendala. Kendala di Sinten nih Pak Kadis. Ya, Iya. Sintren. Banyak para perangkat desa, masyarakat umum mengeluh ke kita. Kesulitan. Kita udah nyoba berkali-kali Sinten, tetap aja susah gitu. Nggak bisa nembus ke online-nya. Susah gitu, nggak bisa masuk-masuk. Ini ada kendala mungkin Pak Kadis di tataran teknis ini harus segera diperbaiki supaya keluhan-keluhan masyarakat ini tidak terjadi lagi. Dan saya pikir ketika secara online ini bisa dilakukan masyarakat maksimal, akan mengurangi yang offline. Dan ini meringankan sebetulnya nantinya. Itu pertama. Kedua, setahun yang lalu KIA tuh banyak peminatnya Pak. Karena dulu ada anggapan untuk TK itu harus ada syarat KIA. Ya kan? Sekarang sudah tidak lagi nih. Nah, mengendur lagi. Sepi lagi. Nah, yang masih peminatnya banyak akte kelahiran. Karena untuk masuk sekolah masih itu. Tapi kematian Pak, kenapa akte kematian kurang? Karena merasa masyarakat tidak diperlukan. Buat apa? Iya, orang udah mati terus bikin akte. Walaupun mungkin nih catatan untuk orang-orang yang kaya, yang nantinya ada Punya bagi waris, asuransi, ya. baru itu dibutuhkan. Ternyata butuh juga Butuh, tuh ya. tapi
untuk masyarakat biasa secara nggak dibutuhkan. Tapi ini sosialisasinya harus masif. Kenapa? Ini dampaknya ke beberapa hal. Karena saya tadi tanyakan tadi bahwa KTP itu dasar pelayanan. Kita ada PBI yang daerah nih. Yang orang punya PBI, KIS itu yang dari daerah, itu kan dibayarin. Ketika orangnya meninggal dan nggak dilaporkan, itu dibayarin terus. Anggarannya tersedot. Ya kan? Karena dicatat masih sebagai anggota PBI. Jadi dibayarin terus. Beda kalau dia melaporkan desa atau pihak keluarga lah, melaporkan dan mencatatkan kematiannya. Nanti Datanya kan ada datanya ya, Pak, ya? ada, itu bisa Secara otomatis terhenti. Nah ini juga harus masif ini Pemda mensosialisasikan ke masyarakat, itu penting. Karena dengan begitu ketika orang-orang yang sudah meninggal di PBI-nya bisa dihentikan, ini kan bisa dialihkan ke orang-orang yang memang membutuhkan dan belum mendapatkan PBI. Kan begitu nantinya. Tapi masih ada yang begitu, Pak? Banyak, bukan ada, banyak. Masih banyak. Dan lagi-lagi saya minta ini mungkin Pak Kadis baru ini semangat baru nih. Semangat baru. Kemarin kita rapat koordinasi ya Pak Kadis ya. Pak Kadis punya rencana yang inovasi yang luar biasa. Insya Allah Pak Komisi 1 akan mensupport demi pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat. Insya Allah seperti itu. Jadi kita sering banget nih, tapi dari dulu keluhannya sudah sampaikan. Pak Kadis, ini saya rapat dan Dukcapil ini sering keluhannya sama dari dulu gitu-gitu juga. Itu aja gitu ya catatannya, Pak. Catatan itu aja, pelayanannya belangkonya habis, ribbonnya habis. Kan saya sampai sama Pak Kadis. Pak Kadis, katakanlah sarana prasarana lengkap semua di setiap kecamatan, 40 kecamatan, lengkap semua. Tenaganya, SDM-nya, TKK yang diminta Pak Kadis 3 orang lengkap. Kalau belangko dan itunya nggak ada, apa yang mau dicetak? Tetap aja, Pak. Iya, apa yang mau dicetak? Betul. Makanya ini saya minta Pak Kadis, Pak Bupati, dikejar ke Kemendagri. Iya, supaya ya kalaupun ada sedikit kekurangan nggak terlalu lama banget gitu Pak Kadis. Jadi harapannya sih 2-3 hari mungkin beres, sudah ya, beres nih, belangko udah ada nih, udah bisa nyetak. Karena KTP udah ditungguin, Bu. Iya. Banyak yang menumpuk ya Pak di KPU, Pak. Betul, banyak juga. KTP, banyak numpuk. Kemarin juga kendala tanda tangan elektronik ya Pak? TTE. TTE. Karena kadisnya baru. Barcode. Ya kan? Numpuk juga tuh akte kelahiran yang harus ditandatangani. Iya kan? Numpuk juga. Nah ini PR-PR gitu segera diselesaikan. TTE udah selesai Pak? Belum? Insya Allah Pak. Mudah-mudahan secepatnya dan Pak Kadis sudah bisa memberikan Dukcapil artinya bisa memberikan pelayanan akte kelahiran secara maksimal lah. Mungkin itu. Oke, ini yang diurusnya banyak ya. SDM-nya terbatas. Ada 21 data kependudukan ya Bunda ya. Betul. Oke, ini bagaimana tuh Pak? Apakah tidak mencoba untuk menambah Pak, minta pimpinan Pak untuk bisa diperbanyak SDM-nya agar bisa lebih cepat tuh Pak tugas-tugasnya? Ya memang kita kesulitan juga Mbak, terutama untuk SDM yang ada, karena memang kita dari SDM ini kita ada 3, yang satu adalah TKK kita yang khusus Dukcapil, ya kemudian ada juga yang operator ini adalah seorang PNS, sehingga kalau golongannya sudah tinggi juga beliau pasti untuk itu jabatan. Nah, ini untuk menggantinya juga kita harus berkoordinasi dengan BKPSDM. Nah, kemudian juga ada yang TKK-nya masih TKK di kecamatan atau honor. Nah, kita kemarin minta kalaupun bisa ya kita ambil sebagai TKK tenaga kita di Dukcapil. Malah kita juga menginginkan lagi ada 2 lagi, karena untuk kalau nanti dengan sistem digital dan kita tadi sistem online juga, nah ini kewalahan juga nanti kita, karena dengan peningkatan kita taruh di yang terbawah, di mana melayaninya cukup banyak juga ya keteteran juga. Tenaganya itu ya tenaganya juga, karena contoh misalnya makanya kita akan bagi 3 zona, itu zona perbatasan dengan provinsi lain, dan juga ada zona dengan kabupaten dan zona untuk diri kita sendiri. Nah, kita sudah mempersiapkan bagaimana nanti ke depan untuk proyeksi kita untuk cakupan daripada pelayanan ini betul-betul sudah bisa diarahkan, baik kepada yang tadi zona perbatasan seperti Losari, Walet, Ciledug,
Pasaleman, mereka supaya bisa terpenuhi lebih dulu karena memang berada di zona perbatasan. Nah, ini kita upayakan untuk apakah nanti dapat dana bantuan hibah baik dari pusat maupun dari provinsi. Oke, tapi pasti Komisi 1 siap mensupport ya. Dari Sangat- anggaran juga Bunda. sangat mendukung, sangat mensupport sekali demi masyarakat Kabupaten Masyarakat Cirebon. Kabupaten Cirebon. Ya. Oke, biasanya kalau misalkan ini kendala anggaran yang terbatas, Ya. apalagi masih fokus penanganan COVID-19 ini Pak. betul. Tapi diusahakan Refocusing. Oke, semaksimal mungkin ya Pak dengan anggaran yang terbatas ini Ya, ya. betul. Baiklah, kita masih ada satu kesempatan lagi pemirsa RCTV berbincang di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Usai jeda berikut kami kembali untuk Anda. Terima kasih pemirsa Anda masih bergabung bersama kami di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Kita masih berbincang terkait dengan pelayanan kependudukan di Kabupaten Cirebon. Kalau masih ada yang beranggapan mengurus KTP lama dan juga data kependudukan lainnya itu lama, jadi mohon dimaklum ya Pak, dengan keterbatasan SDM dan adanya komponen yang tidak lengkap itu ya Bunda ya. Betul. Jadi masyarakat harus bersabar. Iya. Diupayakan oleh Pak Kadis ya Pak, biar Siap. lebih cepat lagi prosesnya. Ini sebagai Insya Allah. terobosan untuk tahun 2022 semangat baru di bawah kepemimpinan Bapak nih Pak Iman ya. Oke, dari Bunda inginnya seperti apa sih tahun 2022 agar masyarakat ini pelayanan kependudukan ini jadi lebih optimal lagi? Tentunya harus ada kesiapan di situ untuk bagaimana keluar dari persoalan-persoalan yang klise tadi. Nah, kesiapan dan segala sesuatu yang mengkait tentang hal itu juga harus dipenuhi. Ya. Nah, ditopang juga dengan kesabaran dari masyarakat yang Masyarakat, membutuhkan ya. pelayanan tersebut. Ya, doakan sajalah sehingga apa yang menjadi persoalan dari dasar pelayanan ini bisa terurai dengan segera mungkin, karena menyongsong 2022 ini kita sebentar lagi masuk tahun pemilu. Bagaimana nanti pelayanan dasar tersebut akan lebih meningkat dalam ininya, dalam pengadaannya, sehingga itu tadi sebagaimana tadi disampaikan bahwa salah satu persoalan adalah kelangkaan saprasnya, penopang dari kelancaran data kependudukan itu, dan juga ditopang dengan keberadaan SDM yang kurang sangat banyak, sehingga ini menjadi persoalan utama yang harus diselesaikan oleh seorang bupati kepada bawahan. Iya, baik. Persoalannya tuh maksudnya klise ya Pak dari tahun ke tahun. Sangat klise sekali. Terulang kembali. Dari itu ke itu. Nah, tentunya kami Komisi 1 tidak henti-hentinya untuk bagaimana mendorong, mensupport baik secara saprasnya, secara penganggarannya, Ya. secara regulasinya pun juga kita Regulasi, support. betul. Kalau misalnya barangkali ada diskresi yang harus diberikan sebagaimana Bupati memberikan, ya kita dorong untuk dikeluarkan itu. Sudah ada inovasi yang pelayanan secara online, tapi ternyata kendala juga. Itu juga masih ada Mengaksesnya itu ya kendalanya. Pak? Iya. Oke, atau masyarakat juga yang kurang pemahaman gitu Pak? Di Pak Nurholis? Enggak, karena mayoritas yang mengakses itu bukan masyarakat umum. Mayoritasnya kebanyakan dibantu oleh perangkat desa yang sudah terbiasa. Oke. Dan banyak perangkat desa yang mengeluh itu. Susah, Pak, Pak. saking banyaknya gitu ya Pak setiap harinya. Oh alam nih, kendalanya di apa? Yang jelas sih susah gitu. Semuanya pada ngomong susah gitu. Dan keluhan itu tidak satu dua orang, banyak banget yang mengeluh ke kita. Yang pertama, Mayoritas mengeluhkan begitu itu. mengeluhkan itu. Walaupun ada beberapa yang berhasil, ada lah. Tuh, cuman saya sih mungkin ini di Senair ini saya menunggu dari pemerintah Kabupaten Cirebon, statement dari Pak Bupati atau statement dari Kadis Dukcapil nih sebetulnya dari dulu. Jadi gini, masyarakat sudah bosen dengan pelayanan KTP yang lama, pelayanan pendudukan. Jadi ada statement misalkan gini, mengurus KTP setelah perekaman seminggu pasti jadi. Seminggu. Wah, gitu misalkan gitu tuh. Jadi masyarakat nggak akan tanya lagi. Ditunggu tuh seminggu. Ah, kalau seminggu nggak datang, nah berarti ini salah nih. Oke. Ini berani nggak di Kadis Baru? 1 minggu Pak itu Pak. Bisa nggak nih misalkan setelah perekaman dia direkam? Kan logikanya kalau sudah direkaman tinggal nyetak doang. Tinggal nyetak doang ya. Apa susah sih nyetak?
Yang sampai berhari-hari itu ya Pak. Kenapa bisa berhari-hari gitu? Apalagi alatnya sudah kita dorong ya. Alatnya udah kita dorong. Sudah kita alat dorong untuk secara penganggaran untuk badan. Dan alatnya sudah ada. 17 unit alat perekam KTP yang akan disebarkan di 17 kecamatan itu sudah ready. 2022 ini harus action. Tapi tergendala karena tak ada belangko. Sudah didukung Kurangnya ya, SDM. pengadaan alat itu yang untuk mempercepat, ternyata masih ada tuh Pak. Jadi ini sesi pendorong Pemkab nih Kabupaten Cirebon, Pak Bupati, Dukcapilnya, Pak Kadisnya banyakin ngopi ke Mendagri kayaknya. Pendataan gitu ya biar diprioritaskan untuk Kabupaten Cirebon nih Pak. Kan kita menyediakan alat dan sebagainya kan saya sampaikan juga. Kalau yang mau dicetaknya nggak ada susah gitu itu faktor utama gitu. Oke, memang mengurusnya seluruh Indonesia ya Pak ya. Iya. Ini banyak nih ya. Tapi semoga dengan upaya dan pendekatan nih Pak biar lebih cepat nih Pak Kadis. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Pak Kadis sampaikan bahwa rencana nih Pak Kadis punya planning, kita akan mencoba mungkin di 2023 ya Pak Kadis ya. Setiap kecamatan atau mungkin di daerah-daerah tertentu ada pencetakan KTP. Jadi tidak tersentral di Kantor dinas itu ya. kantor dinas. Nah ini dengan rencana itu harusnya sudah memplanning juga nih, memplanning tentang evaluasi dan pengawasannya. Karena apa? Di satu titik aja kita kelangkaan belangko. Ya. Nanti kalau tersebar nih ke beberapa kecamatan, katakanlah ke 20 kecamatan, belangko disebar. Ini belangko, ini ribuannya disebar semua. Nanti bisa jadi kemudian hari akan kendalanya di sini habis ribuannya. Kecamatan A, Waduh, ini timbul masalah baru dong. habis belangkonya, ya kan? Nah itu, ini pengawasannya maksimal, dievaluasi terus. Kalau enggak, Cepat-cepat berarti apa kalau kosong langsung? nah kalau enggak problemnya beda-beda nih. Kalau sekarang problemnya satu, Iya. di dinas problemnya apa? Nggak ada belangko, udah. Kalau nanti kecamatan A nggak ada ribuan, B-nya nggak ada belangko, yang ininya petugasnya nggak ada, wah cuma. Jadi nggak selesai problemnya. Baik, harus diantisipasi Pak Kadis. Diantisipasi itu. Bagaimana Pak menanggapinya? Memang kita sudah berupaya Mbak Novi yang untuk kesiapan itu kita persiapkan dan juga kita juga sudah berdiskusi. Jadi untuk nanti untuk ke depan itu kita akan bisa melihat karena nanti kita juga bisa terpantau, mudah-mudahan nanti bisa dilihat juga oleh Dewan, oleh Pak Bupati. Jadi kita punya layar monitor sebagai comment centernya kita. Sehingga di tiap nanti alat cetak itu sudah bisa terpantau berapa tiap hari mereka cetak, sehingga kita sudah punya persiapan ya, sehingga itu yang kita sedang upayakan. Memang kita butuh lagi ya laporan-laporan semacam itu. Nah tinggal kita kesiapan ini operator, dan kita akan coba tanggal 10 nanti 10 Maret ini kita akan latih operator itu untuk siak terpusat. Jadi siak terpusat ini bagaimana kita menyiapkan data yang dari Kemendagri langsung, tidak melalui server lagi di kita di kabupaten, tapi mereka langsung bisa pergunakan. Nah ini untuk mempercepat juga, dan itu juga nanti akan kita bisa lihat dipantau per hari itu dia bisa berapa. Walaupun nanti ada target tadi capaian di 2022, tapi kita juga bisa melihat, sehingga kita sudah mempersiapkan berapa butuh belangko, berapa butuh ribbon, berapa butuh file filmnya agar mereka itu tidak terganggu. Nah, tinggal ini yang kita sedang upayakan. Ini sudah diantisipasi ya Pak ya? Sudah ada planning begitu ya Pak ya? Ya. Oke, semoga lancar semuanya Amin. nih ya. Optimis. Optimis ya. Jadi untuk pelayanan perimakmuran masyarakat dia di Kabupaten Cirebon semoga bisa dicapai ya Pak ya? Amin. Oke, di 2022 semoga tidak ada keluhan lagi Bunda. Ya, dari Komisi 1 juga siap mendukung ya. Selalu. Support terus untuk Dukcapil Kabupaten Cirebon dengan Semangat. inovasinya. Semangat baru Pak. Buat Cirebon Oke. Katon. Ya, terima kasih banyak untuk Ibu Dia, untuk Pak Iman, untuk Penurholis, dan tadi juga ada Pak Slamet dari Disdukcapil Kabupaten Cirebon. Terima kasih banyak untuk Anda juga pemirsa yang sudah bergabung bersama kami. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat ya. Amin. Terima kasih. Saya Novia April pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.